Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladhi asbahna bibarakatihi wa amsayna biridaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Darul Mukminin beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kemarin terakhir kita bahas tentang sholatut tahajud ya Bapak Ibu. Yuk, sholat sepertiga malam. Witir sudah apa belum? Sekilas karena pertanyaan waktu itu. Ya, sekilas karena pertanyaan waktu itu. Sholat tahajudnya sudah. Sekarang kita coba bahas sholat duha. Sholat duha ini menarik Bapak Ibu. Dia salah satu sholat yang diwajibkan pada diri Rasul. Jadi Nabi, sholat duha itu kan hukumnya sunnah. Sunnah kan Bapak Ibu. Tapi bagi Nabi, sholat duha itu wajib. Bagi Nabi, sholat duha itu wajib. Jadi ada dua sholat yang bagi Nabi itu diwajibkan beliau untuk diri beliau, yaitu sholat witir dan sholat duha. Sholat witir dan sholat duha. Nah, duha ini diwajibkan kepada diri beliau sesuai dengan hadis Rasulullah SAW itu. Apa kata Rasulullah? Ada 3 ibadah yang faraid alayya, wajib atasku, walakin tatawwu' lakum, tapi sunnah bagimu. Apa 3 amalan itu? Salatul duha, salatul witir wal udhiyah wa salatul duha. Salat witir, berkurban, dan salat duha. Jadi salat witir, berkurban, salat duha, 3 amalan itu Bapak Ibu bagi Nabi wajib. Beliau mewajibkan kepada diri beliau. Nah, tapi karena beliau tidak ingin memberatkan kita, maka beliau sunnahkan kepada kita. Yang jadi poin pentingnya itu bukan pada bagian sunnahnya. Lahi sunnahnya Ustaz, iyalah. Sunnah kalau di kerajuan awak dapat pahala, kalau tidak di kerajuan awak bukan tak apa-apa, rugi tapi. Ya, tapi sunnah itu kalau di kerajuan awak dapat pahala, tidak di kerajuan rugi. Misal awak ada kesempatan duha kan, tidak awak kerajuan dong. Awak harus nunggu besok pagi baru bisa dapat kesempatan duha lagi. Kok dia sampai lumpuh entah indah apa. Atau misalnya kayak tadi, selesai sholat maghrib kan ada ba'diyah maghrib 2 rakaat kan, ada sunnah di situ ba'diyah maghrib. Ndak awak kerajuan, ndak usah salah kerajuan kan ndak ba'ah. Bukan ndak ba'ah Bapak Ibu, harus nunggu maghrib besok baru awak punya peluang untuk dapat pahala ba'diyah maghrib ni. Bisa kok dibayar je ba'diyah isya Ustaz. Oh ba'diyah isya beda loh. Ba'diyah isya tu untuk isya loh. Ini ada pasangannya surang-surang. Nah itu dia. Oke. Jadi yang sunnah itu apa tadi Bapak Ibu?
Kalau di kerajuan wah dapat pahala, kalau tidak di kerajuan rugi. Nah, itu dia duha. Seperti itu, kita punya kesempatan, waktu lapang, awak tinggalkan, awak abaikan, rugi kita. Bahkan Bapak Ibu, duha ini salah satu salat sunnat yang tetap dimasyru'ah, tetap disyariatkan walaupun kita dalam keadaan safar, walaupun awak musafir. Kalau ketika musafir itu untuk salat-salat sunnah rawatib, kan sunnah meninggalkannya itu Bapak Ibu, sunnah meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali yang rakaat 2 rakaat fajar. Nah, termasuk yang tidak ditinggalkan itu, yang tetap disuruh itu adalah salat duha. Jadi walaupun awak musafir mana, yang salat wajib boleh dijamak dan bahkan boleh dikosor, salat duha tetap disyariatkan. Maka sedapat mungkin duha itu dikerjakan. Ada hadis yang menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bithalathin, kekasihku mewasiatkan kepadaku. Bahasanya mewasiatkan Bapak Ibu, wasiat, bahasanya ausani, mewasiatkan. Biasanya wasiatku bilu keluarnya, kalau kamu meninggal ya Pak, kalau lah kepai ya, kalau lah kamu meninggal. Nah, pesan yang disampaikan melalui wasiat dan pesan yang disampaikan tanpa wasiat, misalnya dalam keadaan santai-santai, ma yang lebih kena Bapak Ibu, ma yang lebih merasuk pesan itu? Pasti kemeninggal ya Pak, yang wasiat tadi itu. Nah, berarti Bapak Ibu, pesan yang diwasiatkan itu adalah pesan yang sangat penting. Bahkan walaupun pesannya sama, tapi kalau pesan itu masuk dalam ranah wasiat, maka pesan itu akan dianggap sesuatu yang sangat penting. Awak setiap hari mengecekan ke anak awak, yong jangan cakak-cakak yong bedik kakak misalnya kan, itu salam awak misalnya santai-santai, atau awak bilang-bilang ke anak awak, jangan cakak-cakak yong kalian bedik kakak berencana cakaknya mah. Begitu kan. Anak biasanya kadang-kadang cuek saja Bapak Ibu. Tapi coba kalau awak sedang sakit kare, awak bisian kini, nah jangan baca cakak juga dia kakak anak, ma yang lebih merasuk. Tarasonan yang terakhir boleh kapai gua. Nah, Nabi ternyata memberikan wasiat ini kepada Abu Hurairah, dan bahasa Abu Hurairah, ausani khalili bithalathin, ada 3 hal yang diwasiatkan, yang dipesan khususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Apa yang 3 hal itu? Siyami 3 ayyam min kulli syahrin wa rak'atid duha wa an autira qabla an anam. Salat puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan berarti puasa pertengahan bulan. Kalau kita menyebutnya puasa ayyamul baid, puasa pertengahan bulan. Wa rak'atid duha, salat duha walaupun 2 rakaat. Itu dipesankan. Wa an autira qabla an anam, dan mengerjakan witir sebelum tidur. Nah, Nabi mewasiatkan witirnya sebelum tidur Bapak Ibu kepada Abu Hurairah itu. Karena Nabi melihat Abu Hurairah ini masih apa? Masih butuh penguatan lah. Kira-kira seperti itu. Masih butuh penguatan sehingga kan Abu Hurairah ini terakhir masuk Islam 3 tahun menjelang Nabi wafat itu. Jadi masih sangat butuh bimbingan. Maka supaya witir itu tidak ketinggalan, dipesankan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah supaya witirnya sebelum tidur, karena nanti khawatir beko tabau lalu witir kok. Nah, ada 3 puasa 3 hari pertengahan bulan, 2 rakaat duha, dan witir sebelum tidur. Duha dan witir dipesankan oleh Rasulullah secara khusus dalam bentuk wasiat, pengakuan Abu Hurairah. Berarti yang duha dan witir itu sesuatu yang sangat penting, yang sangat tinggi nilainya.
Bahkan kenapa Nabi SAW mewajibkan kepada diri beliau, itu menunjukkan tingginya nilai duha itu. Nah, kita duha itu untuk apa gunanya Bapak Ibu? Apa fadilahnya? Mendatangkan rezeki, ya Pak? Iya Bu? Iya Pak? Hah? Kalau tidak salah, pakai kalau tidak salah ya Pak. Ya, mendatangkan rezeki, ya, memperlancar rezeki. Nah, kita lihat dulu kapan kita berduha dulu. Sholatul duha 2 rakaat. Sholatul duha sunnah hukumnya rakaatnya 2, wala hadda li aktsariha, minimal 2 rakaat, maksimal 8 apa 2 balai? 2 balai atau 8? Kalau 7 balai, kalau 20 kerajuan? Enggak bayar tuh Pak. Berarti tidak 2 balai tuh. Berarti tidak 2 balai maksimalnya tuh kan? Yang penting genap. Kalau dakwah 50 rakaat pagi itu boleh ya? Boleh ya. Wala hadda li aktsariha, dan tidak ada batasan maksimalnya. Nanti akan mentok di angka 12, tapi lebih dari itu boleh. Dan bagaimana melihat yang lebihnya itu? Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat waktu dulu. Kapan kita berduha itu? Yabda'u ba'da irtifa'is syams qidarin mitran, ay ba'da 15 daqiqatan takriban ila qabiliz zawal. Dimulainya waktu duha itu setelah sempurna matahari naik, au ba'da 15 daqiqatan takriban, atau lebih kurang 15 menit setelah matahari keluar, ila qabiliz zawal, sampai matahari zawal. Matahari zawal itu matahari tagak. Wa afdalu waqtiha idza ishtaddal har hina tarmadul fisal, dan waktu yang paling afdal itu adalah idza ishtaddal har, apabila panas sudah terik, apabila matahari sudah mulai panasnya itu menyengat. Hina tarmadul fisal, ketika matahari mulai menyengat, dan tanda matahari menyengat itu tarmadul fisal, anak onta mulai mencari tempat berteduh, mulai merasa kepanasan. Anaknya Bapak Ibu, anak unta. Kalau induknya siang angin garang derajat suhu 40 nya santai saja tuh. Yang anaknya, anak unta itu biasanya kalau mulai agak angin seketeknya mulai berteduh tuh. Nah, kapan mulai agak angin itu terasa, kita akan cari dengan standar waktu. Kalau di zaman Nabi kan tidak ada jam do Bapak Ibu. Maka patokannya matahari. Nah, patokannya matahari. Bila mulainya kalau matahari lah naik. Kalau matahari lah naik. Bila berakhirnya kalau matahari lah tagak. Kan seperti itu saja. Nah, kita kini Bapak Ibu akan melihat, karena kita sudah dibantu oleh dalam ilmu falak, ilmu hisab, makanya jangan pernah anti ilmu hisab. Yang anti ilmu hisab sampaian saya di jam tu dari ilmu hisab, timer dari ilmu hisab. Nah, waktu syuruk tu jam 5 lewat 58 tuh, kan ada tuh 5 lewat 558. Nah, kita akan lihat, kita patoknya syuruk itu Bapak Ibu. Syuruk. Jadi nanti waktu duha itu dibagi 3. Ada awal duha, ada inti duha, ada akhir duha nanti. Nah, syuruk di mana? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shallal ghada fi jama'atin. Dalam riwayat lain disebutkan man shallal ghadata fi masjidin. Thumma yaq'udu wa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams. Fasalla rak'atain falahul ajru ka'ajril haji wal umrah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dari satu riwayat disebutkan siapa yang sholat subuh di masjid. Siapa yang sholat subuh di masjid, siapa yang sholat subuh berjamaah, ada 2 riwayat itu. Siapa yang sholat subuh di masjid, kemudian dia duduk di tempat wilayah sholat subuhnya itu sambil berzikir kepada Allah,
sampai terbitnya matahari. Nah, kapan terbitnya matahari ini? Hatta tatlua syams, sampai terbitnya matahari. Fa shalla rak'atain, lalu kemudian dilanjutkan dengan salat 2 rakaat. Falahu ajrun ka ajril haji wal umrah tammatan tammah. Maka dia akan dapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat syuruk jam 5.58. Syuruk itu apa? Syuruk itu waktu matahari baru mulai keluar dari masyrik. Proses dia keluar itu namanya syuruk. Proses dia keluar itu namanya syuruk. Sal ke Bapak Ibu. Nata'alahi koko masyrik. Masyrik itu tempat keluar. Ini di bawah ini masyrik, tempat keluar. Tempat keluar matahari. Dari bawahnya naik. Proses naiknya ini namanya syuruk. Beko kalau nyolah naik lah nampak sempurna matahari keluar, baru kita boleh sholat. Selama proses ko awak dilarang sholat, itu haram. Waktu yang haram sholat itu ada 5 kan? Auqatun nuha namanya. Waktu-waktu yang terlarang sholat. Kita bahas secara khusus kalau ada apa atau kalau ada pertanyaan. Kapan waktu terlarang sholat itu? Setelah subuh, waktu matahari sedang keluar, waktu matahari sedang berdiri, waktu setelah asar, kemudian waktu matahari sedang masuk terbenam. Ya, yang 5 waktu itu dilarang sholat. Nah, waktu matahari keluar namanya syuruk. Di syuruk kalau di kalender itu terlarang sholat. Kapan syuruk itu mulainya? Jam 5:58 kalau hari ini. Itu dia. Jam 5:58. Jam 5:58 kan? Nah, itu mulai keluarnya matahari. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk matahari proses keluarnya itu? Lebih kurang 8 sampai 12 menit. Lebih kurang 8 sampai 12 menit. Makanya untuk lebih aman, kalau lah 12 menit Bapak Ibu sebenarnya lah sempurna keluar itu. Lah sempurna keluar mataharinya. Tapi untuk lebih aman katanya 15 menit. 15 daqiqah takriban. Lebih kurang 15 menit. 15 menit. Nah, untuk melihat, jadi kalau 5:58 tambah 15 menit, berapa jadinya? 6:3 kan Bapak Ibu? Yo, 6:3 kan? Maka 6:13 itu waktu apa? Waktu kita baru boleh sholat isyraq, waktu matahari sempurna keluar. Nah, biasanya Bapak Ibu, waktu matahari sempurna keluar itu kalau untuk wilayah kita persis sama dengan waktu matahari sempurna terbenam. Ketika matahari akan terbenam, maka kita dilarang sholat. Setelah matahari sempurna terbenam, namanya ghurub, maka kita baru boleh sholat. Sholat setelah ghurub itu namanya maghrib. Maka maghrib lebih kurang 6:13 untuk hari yang sama. Tengok nanti duha, tengok nanti maghribnya 6:13. Biasanya dia seperti itu Bapak Ibu. Maka untuk sempurnanya zuhur 12:07, kemudian setelah itu asar 15:32, habis itu maghrib tuh 18:13. Pas dia kan? Maka untuk memudahkan menghitung kapan kita boleh sholat syuruk itu, lihat saja waktu maghrib. Lihat saja waktu maghrib. Jadi kalau maghribnya jam 6:10, maka jam 6:10 pagi kita baru boleh isyraq. Kalau jam 6 beko, kalau maghrib kan dia waktu itu kan beda-beda tuh Bapak Ibu. Kalau beko maghribnya jam 6:05, maka jam 6:05 pagi lo boleh sholat isyraqnya.